Sudah diumumkan dan ditetapkan oleh Kemensos RI. Inilah 13 kriteria KPM Peraturan PKH baru 2024. Perhitungan nominal bantuan PKH tahun 2024 ada perubahan. Nah, seperti apa isi dari peraturan PKH baru 2024? Simak videonya sampai selesai. Yaitu terkait dengan peraturan baru perhitungan nominal bantuan PKH tahun 2024. Artinya peraturan ini sudah ditetapkan bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat ya. Adalah yang memiliki komponen PKH. Yang pertama adalah anak usia dini atau anak balita. Yang kedua komponen SD sederajat. Yang ketiga SMP sederajat. Yang keempat SMA sederajat. Yang kelima komponen disabilitas. Kemudian yang keenam lansia. Kemudian yang ketujuh komponen ibu hamil. Itu urutan prioritas komponen bantuan PKH. Kemudian ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan yang diterima oleh anggota PKH. Yang pertama, anggota PKH harus terdaftar oleh individu yang aktif di DTKS di semua komponen PKH, harus aktif semua di DTKS. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga maksimal 4 komponen yang bisa masuk bantuan PKH, maksimal adalah 4 komponen. Kemudian yang ketiga, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen yang sudah saya sebutkan tadi seperti balita, SD, SMP, SMA, disabilitas lansia, dan ibu hamil. Data harus aktif yang bisa dicairkan hingga 3 anak saja ya. Kemudian yang kelima, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, SMA jika terdaftar pada sistem aktif di data pendidikan ataupun Dapodik. Kemudian yang keenam, memiliki anak balita yang disebut komponen balita hingga anak kedua. Apabila anak balita anak ketiga, keempat, dan seterusnya, maka tidak dapat bantuan PKH lagi ya. Kemudian yang ketujuh, komponen anak balita umurnya itu 0 sampai 6 tahun. Kemudian yang kedelapan, yang dianggap komponen disabilitas yang dianggap komponen hingga 4 orang. Kemudian yang kesembilan, untuk lansia yang dianggap komponen adalah 4 orang, juga jadi untuk disabilitas dan lansia masing-masing dalam satu keluarga maksimal 4 orang saja yang masuk komponen PKH-nya. Kemudian yang ke-10, lansia yang masuk PKH minimal umur 60 tahun. Kemudian yang ke-11, ada komponen cucu, jadi untuk cucu juga bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya. Kemudian yang ke-12, komponen ibu hamil yang dianggap komponen hanya kehamilan yang kedua saja. Apabila hamil yang ketiga, keempat sudah tidak bisa dapat lagi PKH ya. Dan yang terakhir, yang ke-13, jika anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari 1 komponen, maka yang dianggap bantuan nominal yang tertinggi. Contoh, ada anak disabilitas yang bersekolah di SLB. Sekolah SD nominalnya lebih besar di yang disabilitas. Jadi bagi anak yang masuk bantuan PKH bukan SD-nya, melainkan yang masuk komponen disabilitasnya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi itu 13 aturan terbaru penetapan nominal bantuan PKH yang diterima oleh anggota PKH yang akan ditetapkan pencairan bantuan di tahun 2024 mendatang. Demikian infonya, semoga bermanfaat dan para KPM juga semoga paham ya. Terima kasih, dan teman-teman jika masih kurang paham bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.